Akmikindo TV, kami kembali berbincang dengan Ketua Umum Bapak Dr. Laurentius Manurung, SEMM, tentang bagaimana pentingnya seseorang bergabung dengan Akmikindo. Akmikindo, Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia. Banyak hal yang harus kita tanyakan. Ini podcast yang ke-12. Selamat siang Pak Laurentius. Selamat siang Pak Hotman. Senang berjumpa karena Bapak di keketuaan Akmikindo ini terus berproses memberi pencerahan untuk anggota. Kita berbincang berfokus pada pentingnya menjadi anggota Akmikindo. Ya. Kami dengar sekarang 6.000 lebih anggota dari Akmikindo ini. Mohon diawali Bapak. Terima kasih Pak Hotman. Sahabat Akmikindo TV dan juga rekan-rekan semua saudaraku UMKM di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Ini tema yang sangat menarik. Apa sih manfaat atau gunanya orang masuk asosiasi khususnya Akmikindo? Sebagaimana saya jelaskan berkali-kali dalam podcast ini, Akmikindo adalah asosiasi pengusaha mikro, kecil, dan menengah mandiri Indonesia, disingkat Akmikindo. Dari namanya sendiri bisa kita lihat bahwa ini adalah kumpulan, himpunan, asosiasi dari para pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Kenapa sih harus saya dirikan ini, kami dirikan ini Akmikindo? Akmikindo visinya adalah untuk mewujudkan para pengusaha mikro, kecil, dan menengah bertumbuh berkembang dengan produk yang berkualitas dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dari visi ini kita jelas seseorang pengusaha yang masuk ke organisasi ini akan didorong dia bertumbuh berkembang dengan produk yang berkualitas dan bisa tidak hanya masuk di pasar domestik tapi juga pasar dunia atau go internasional. Saudara-saudaraku dari UMKM Indonesia, Akmikindo ini didirikan memang oleh para founder, pendirinya adalah bertujuan mulia agar para UMKM di Indonesia tidak lagi hanya pemain lokal, tetapi juga pemain yang dalam skala dunia. Kalau kita melihat ada istilah UMKM naik kelas, visi ini sebenarnya lebih jauh daripada UMKM naik kelas. UMKM naik kelas itu mengandung dua arti, dari sisi kuantitas, bahwa dia naik kelas dari mikro ke kecil, dari kecil ke menengah, dan juga itu kualitas daripada produknya harus naik dan juga harus memenuhi standar-standar internasional. Nah, inilah saudaraku UMKM, hal yang pertama yang saya sampaikan, Akmikindo itu adalah asosiasi para pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Apa keuntungannya seseorang bergabung dengan Akmikindo? Karena orang juga tertarik karena ada manfaatnya, Bapak. Oke, baik. Akmikindo ini fungsinya ada 4. Pertama adalah fasilitator. Kita akan memfasilitasi, Akmikindo akan memfasilitasi seluruh kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh para UMKM. Apa misalnya permasalahannya? Permasalahannya sulit dia mendapatkan izin lokasi. Akmikindo akan datang untuk memberikan dukungan. Permasalahannya misalnya adalah kesulitan untuk pendanaan, untuk biaya operasional juga biaya pengembangan. Akmikindo hadir untuk mendukung pendanaan. Pengusaha mikro, kecil, dan menengah ini juga kesulitan untuk meningkatkan skill maupun manajerialnya. Akmikindo hadir di sana. Kemudian yang keempat, kami sulit untuk memasarkan produk kami. Kami sulit untuk memasarkan. Di mana ini Akmikindo hadir dengan fasilitas yang sudah kita siapkan. Yang kelima, UMKM itu juga harus mempunyai jaringan yang luas. Jadi dengan masuk dia dengan Akmikindo, dia mempunyai jaringan seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Kelima inilah kita fasilitasi. Yang kedua, fungsi yang kedua adalah menggerakkan. Jadi dia udah UMKM ini kita gerakkan supaya dia tidak hanya pemain lokal, dia juga bergerak kepada pemain-pemain yang sifatnya regional maupun internasional, tentu dengan bimbingan. Kita akan bimbing di sini, kita akan latih di sini. Yang ketiga adalah pembinaan. Kita bina supaya UMKM ini, anggota kita ini tidak hanya
hanya tidak lari ke sana ke sini, kita bina. Kalau dia usaha misalnya kuliner, kita coba bina dia supaya dia kuliner terus dan dapat berkembang. Kalau hari ini dia hanya satu daerah, bisa di 2 daerah, ke 3 daerah. Kita fasilitasi itu. Yang keempat, kita monitor. Jadi mereka nanti tidak kita lepas, kita monitor sampai di mana pergerakannya. Apakah mereka sudah dari mikro ke kecil, dari kecil. Keempat fungsi inilah yang kita harapkan dapat mendorong anggota Amikindo ini mendapatkan keuntungan. Terus apa ada kerugiannya kan begitu? Iya. Karena Amikindo tidak menerapkan ada di iuran anggota atau kewajiban-kewajiban untuk yang berkaitan dengan biaya, ya tidak ada kerugiannya. Karena begitu dia masuk di dalam website kita, mendaftar secara online, dia otomatis mendapatkan berbagai fasilitas tadi. Memang nanti ke depan, kalau mereka sudah berhasil kita bina, kita gerakan, kita dorong, kita fasilitasi, kita harapkan mereka memberikan kontribusi pembinaan. Jadi artinya kewajibannya hampir nggak ada, haknya yang banyak. Itulah manfaatnya. Ini organisasi memang kita desain untuk itu. Mohon maaf, bukan seperti organisasi lain. Begitu daftar, ada kewajiban membayar iuran tahunan, ada kewajiban membeli pakaian seragam, ada kewajiban untuk pembayaran untuk kartu anggota, dan sebagainya. Di Amikindo hal ini belum kita terapkan. Pak Lawrence, kita tadi mendengar bahwa lebih banyak manfaat ketika seseorang calon UMKM atau sudah melakukan kerja-kerja UMKM itu sangat bermanfaat dia menjadi anggota. Tetapi tentu hak dan kewajiban itu kan berjalan berbarengan. Bagaimana Amikindo bisa eksis berjalan kalau misalnya tadi belum mengutip iuran anggota? Lalu pertanyaan kemudian, Pak Lawrence, tadi kan sebenarnya sudah diberi bahwa pelatihan, pembinaan, pendampingan itu ada. Adakah di Amikindo misalnya semacam fasilitas membantu para UMKM ini mendapatkan modal? Misalnya menjembatani dengan pemerintah, dalam hal ini bank misalnya, untuk memudahkan atau melegitimasi mereka, memudahkan mereka mendapat bantuan modal begitu. Ya, mari satu-satu kita uraikan tadi ya. Amikindo, DPC, DPD maupun DPD kita sebut warung Amikindo. Baik. Sebagai warung adalah tempat berkumpul, tempat berkonsultasi. Maka seperti di kantor DPP ini, kita siapkan training center, kita siapkan ruang konsultasi, kita siapkan juga berbagai fasilitas yang dapat diakses oleh para calon maupun anggota. Di harapan saya di tingkat DPD provinsi, tingkat DPC kabupaten kota, tingkat DPAC kecamatan akan kita siapkan hal yang sama. Ada memang pertanyaan, bagaimana Amikindo beroperasi? Kan begitu ya. Sampai hari ini masih kita mengandalkan kesediaan daripada pengurus untuk membiayai operasional. Tapi kedua, tidak cukup memang dengan mengandalkan, kita juga kemarin sudah melakukan namanya turnamen peduli UMKM. Turnamen golf peduli UMKM, ya puji syukur kita ada dana dari situ. Yang ketiga, kita juga mendirikan badan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan, seperti kita mendirikan Koperasi Nasional Amikindo Bersatu. Koperasi Nasional Amikindo Bersatu itu sudah diharapkan nanti memberikan kontribusi kepada organisasi. Kemudian kita juga sedang membangun namanya payment point online banking, atau penjualan beberapa kebutuhan-kebutuhan anggota seperti bayar listrik, beli pulsa untuk bayar-bayar kebutuhannya bisa melalui PPOB ini tanpa dia memberatkan anggota. Yang keempat, kita juga memang bekerjasama dengan berbagai pihak untuk bagaimana usaha-usaha UMKM kita seperti go internasional, ekspor. Dari situlah nanti ada kontribusi untuk organisasi. Jadi saudara-saudara sekalian, yang biaya langsung dari anggota tidak kita kenakan. Biaya-biaya penciptaan untuk pendanaan memang itulah tugas daripada DPP maupun DPD maupun DPC. Karena di luar sana sebenarnya sumber-sumber pendanaan untuk itu banyak. Kembali ke salah satu, apa sih manfaatnya tadi? Apakah saya kalau menjadi anggota bisa mendapatkan dukungan permodalan? Dukungan kalau saya berusaha mau mengembangkan ada pesanan besar, sedangkan saya tidak ada modal. Saudara-saudara UMKM, disinilah saudara bisa berpartisipasi untuk mendapatkan fasilitas itu. Karena Amikindo sudah bekerjasama dengan lembaga perbankan,
baik itu BUMN maupun non-BUMN, dan juga lembaga-lembaga penyedia dana lainnya. Mereka dengan senang berhubungan dengan Amikindo karena Amikindo mempunyai kredibilitas yang tinggi, sehingga mereka berharap dengan menyalurkan pendanaan melalui Amikindo, anggota Amikindo, maka tujuan sasaran daripada penyaluran dana itu akan tercapai. Menarik sebenarnya yang dijelaskan Pak Laurentius tadi. Tapi bagaimana juga Amikindo misalnya mendampingi para anggotanya di Amikindo, misalnya perubahan-perubahan regulasi yang terjadi di negara ini. Kita tahu misalnya sekarang lagi diperbincangkan dari 11% menjadi 12% PPN itu kan juga harus mendapat pencerahan para anggota UMKM agar mereka juga tidak undur berusaha, dan kalau mereka melek misalnya, jadi Amikindo sebagai lembaga organisasi menjembatani komunikasi ini agar jangan ini tidak berdampak negatif. Apa kira-kira yang dilakukan, Pak? Ya, puji syukur sampai hari ini Amikindo sudah diakui kementerian dan lembaga sebagai mitra. Baik di berbagai kegiatan, kementerian mendesain suatu ketentuan, membuat suatu peraturan-peraturan pemerintah, Amikindo diminta masukan. Contoh, pada saat Mahkamah Agung mau mengeluarkan peraturan mengenai kepailitan, Amikindo diminta masukan. Apakah undang-undang kepailitan implementasinya sama dengan usaha besar dan usaha kecil? Saya berikan masukan, setiap peraturan, ketentuan yang berlaku, saya minta kepada pemerintah agar tidak menusahkan UMKM. Tapi sebaliknya adalah untuk mendukung agar UMKM ini bertumbuh. Kenapa? Karena UMKM ini memang harus didukung. Kalau nggak didukung, dia akan mengalami kesulitan. Seperti PPN, untuk sekarang yang kita dengar akan naik 12%. Kami secara tidak langsung sudah menyampaikan keberatan untuk itu diterapkan untuk kegiatan-kegiatan UMKM, produk-produk UMKM. Bagaimana UMKM mendapatkan bahan baku, bagaimana UMKM mendapatkan peralatan. Nah, ini mudah-mudahan dari ketentuan yang akan dikeluarkan ini bisa dikecualikan untuk UMKM. Yang selanjutnya, ketentuan-ketentuan lain kami sudah diundang Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Bappenas untuk bagaimana membuat program-program strategis 5 tahun ke depan. Jadi itulah gunanya kalau UMKM itu menggabung menjadi anggota Amikindo. Sumber primer pertama mengenai regulasi, mengenai ketentuan yang akan datang bisa didapatkan sebelumnya. Jadi kalau UMKM itu sendiri, ya kemungkinan dia hanya mendapatkan sumber informasi dari sekunder. Artinya sudah ada tahapan selanjutnya. Tapi bergabung dengan UMKM artinya kita bersama-sama bisa memberikan suara kita, masukan kita kepada pemerintah, kepada regulasi. Kemudian di samping tadi saya sampaikan beberapa manfaat, Amikindo juga sudah mendirikan lembaga bantuan hukum Amikindo Mandiri Jaya. Ini tujuannya adalah mengadvokasi, memberikan dukungan terhadap para anggota kita apabila mengalami kesulitan atau dia berusaha untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Agar melek hukum ya? Agak melek hukum. Jadi tidak lagi dipersulit, tidak lagi artinya diperdaya, karena kita nanti akan memberikan dukungan-dukungan itu. Di samping itu agar Amikindo anggotanya berkualitas, diakui keberadaannya, Amikindo juga sudah akan mendirikan lembaga sertifikasi profesi. Kita akan sertifikasi nanti para anggota kita dengan biaya tentunya yang jauh lebih murah, karena dari kita untuk kita. Itulah sebenarnya yang kita harapkan anggota Amikindo bergabung dengan kita, pasti dia akan lebih berhasil dibandingkan dia berusaha sendiri. Kami sudah lama juga dengar Pak Lawrence, Ketua Umum dan Sekjen terutama sering diundang menjadi pembicara di berbagai lembaga pemerintah. Itu artinya asosiasi ini kan legitimate, legitimasinya diterima bahwa ini juga bagian dari memikirkan kepentingan UMKM. Tapi pertanyaannya Pak Lawrence, bagaimana ini bisa dikembangkan mengingat tidak hanya Amikindo, asosiasi pengusaha kecil mandiri seperti ini. Bagaimana bekerja sama agar tidak tumpang tindih di lapangan? Iya, memang sepengetahuan saya ada beberapa organisasi yang perkumpulan mengenai UMKM. Amikindo walaupun baru didirikan 4
14 Januari tahun 2022, artinya itu kita menginjak tahun ketiga. Tapi kita bersyukur kementerian dan lembaga, baik itu OJK, baik itu BRIN, baik itu Bank Indonesia, kementerian-kementerian yang terkait dengan UMKM, sudah mengundang atau meminta masukan dari Amikindo, baik dalam fokus group discussion maupun sebagai pembicara. Saya sendiri di Poltekkes. Poltekkes itu kan Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan, sudah 3 kali menjadi narasumber sebagai kurator untuk produk-produk yang dihasilkan para dosen daripada Poltekkes di Pekalongan, di Jakarta, maupun baru minggu lalu dengan Poltekkes Denpasar. Ini menunjukkan bahwa keberadaan Amikindo sudah memberikan kontribusi positif baik kepada anggota maupun kepada lembaga atau kementerian terkait. Demikian juga harapan saya dengan komunitas lain, kami tidak bersaing dengan komunitas lain yang sejenis. Kami justru sebenarnya pengen komunitas-komunitas organisasi UMKM ini mempunyai visi untuk mendorong UMKM ini bertumbuh, berkembang, menjadi mitra pemerintah. Karena kita tahu UMKM ini kan sebagai faktor penggerak perekonomian, sebagai penciptaan lapangan pekerjaan. Kalau para organisasi ini bersatu, karena ada UMKM itu 64.500.000 yang menurut BPS maupun Kementerian Koperasi, nggak mungkin memang hanya dikelola oleh satu lembaga seperti Amikindo. Kita sendiri sekarang anggota yang terdaftar secara online baru 6.500 lebih anggotanya. Tapi kalau dari 64 juta itu kita berharap hanya Amikindo 1-2 juta aja anggota kita udah bisa mengembangkan lebih hebat lagi. Tapi hebat juga Pak, baru 3 tahun lembaga ini sudah berproses dan lebih 6.000 anggotanya. Ya. Tentu tidak mudah untuk mengembangkan satu organisasi profesi begini. Boleh diceritakan Pak Lawrence, struktur dari kepengurusan ini? Bapak sebagai ketua umum tentu di pusat, karena kita ada 38 provinsi, apakah sudah ada di 38 provinsi? Bagaimana struktur dari organisasi Amikindo ini? Di Amikindo ini mengandung struktur pusat, daerah, cabang, dan pimpinan anak cabang. Jadi kalau di pusat namanya Dewan Pimpinan Pusat, terdiri dari Dewan Pembinaannya sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga adalah Presiden secara eksekusi dan para menteri terkait. Ada Dewan Penasehat, tentunya Dewan Penasehat adalah para penasehat kita yang mampu untuk memberikan masukan untuk mengembangkan UMKM. Yang kemudian ada Dewan Pakar, ini umumnya adalah para ahli, baik akademisi maupun non-akademisi. Kemudian ada Dewan Pengawas, yang juga diharapkan dapat memberikan pengawasan terhadap jalannya organisasi. Kemudian Dewan Pimpinan Pusat, itu ada ketua, wakil ketua, bendahara, wakil bendahara, sekretaris, wakil sekretaris, dan ada 11 bidang. 11 bidang ini kita bagi 2. 6 bidang adalah berkaitan dengan bagaimana mengembangkan organisasi UMKM ini dan juga bagaimana mendukung UMKM. Pertama adalah bidang OKK. Kemudian yang kedua bidang pengembangan SDM dan manajemen. Kemudian ada bidang hukum dan advokasi. Keempat ada bidang IT dan digital marketing. Yang kelima adalah bidang hubungan internasional. Dan ada bidang yang khusus kepada klaster-klaster utamanya. Pertama adalah bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Ada bidang kedua retail dan perdagangan. Yang ketiga adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Keempat adalah bidang industri kecil dan aneka jasa lainnya. Yang kelima adalah bidang pengadaan barang jasa, pemerintah dan BUMN. Ada 5. Lagi yang di bidang supporting adalah bidang perizinan dan pendanaan. Jadi ada 6 bidang, ditambah 5 operasional. 11 bidang. Kemudian di tingkat DPD mengcopy yang ada di DPP, tetapi tidak ada Dewan Pengawas, hanya itu aja. Demikian juga kalau di DPD tingkat provinsi, Dewan Pembina itu adalah gubernur. Kalau di tingkat kabupaten kota, Dewan Pembina itu adalah wali kota, bupati. Dua menurut Dewan Pengawas dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita sudah mencoba membuat organisasi ini dapat bermitra strategis dengan pemerintah. Karena
Amikindo bukan seperti lembaga-lembaga watchdog atau artinya yang memata-matai pemerintah, justru mitra strategis. Makanya setiap pengurus DPD, DPC itu kita persyaratkan 4 hal. 4 ketentuan di luar ketentuan teknis administratif. Apa itu? Pertama, dia harus mampu menyediakan infrastruktur untuk kantor DPD maupun kantor DPC. Yang kedua, harus dia mampu kalau di tingkat DPD membentuk DPC. Kalau di DPC harus membentuk DPAC. Yang ketiga, dia harus mampu merekrut anggota. Yang keempat ini yang paling strategis, harus mampu bersinergi, bermitra strategis dengan pemerintah. Kalau di tingkat DPD harus bermitra strategis dengan tingkat timnya gubernur. Kalau dengan bupati wali kota bermitra strategis dengan para dinas terkait. Demikian juga kalau di pusat kita bermitra strategis dengan kementerian lembaga. Itulah yang saya katakan. Amikindo saat ini sudah bermitra strategis dengan hampir seluruh kementerian yang berkaitan dengan UMKM. Demikian juga dengan lembaga-lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Karena ada di organisasi nama kata mandiri tadi ya, jadi berdiri di atas kaki sendiri. Pertanyaannya Pak, sudah ada di berapa provinsi? Iya. Kita sekarang ada 27 provinsi yang kita sudah berikan mandat maupun SK. Tetapi memang yang sudah dilantik baru 10. 10 DPD. Kenapa belum dilantik yang sisanya atau belum dikukuhkan yang lain? Karena biasa menunggu Pilpres, Pileg, kemudian Pilkada. Ya kita berharap setelah Januari nanti saya akan melantik DPD Bali, DPD Sulawesi Utara, DPD Papua, dan DPD lainnya. Jadi ini memang satu langkah yang perlu kita lihat, bahwa sekarang di tingkat DPD juga sudah menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Jadi Amikindo ya puji syukur sampai hari ini sudah diakui keberadaannya oleh para mitra maupun pemerintah. Oh iya, kenapa bisa terjadi begitu Bang, tadi pertanyaannya? Kita mempunyai value namanya trust. Jadi artinya kita harus mempunyai trust ini sebagai pendorong maupun motivasi untuk kita organisasi. Tetapi trust itu sendiri mempunyai singkatan. T ini adalah transparan, makanya setiap pengambilan keputusan dan juga program harus transparan. Kemudian R-nya itu adalah responsible, bertanggung jawab. Kemudian U adalah unity in diversity. Walaupun UMKM itu berbeda-beda, tapi kita bersatu untuk kepentingan bagaimana menggerakkan ekonomi. S itu harus sinergi, kerjasama, bersinergi di antara anggota dengan pengurus, baru bersinergi dengan para mitra, stakeholder. Yang kemudian T tidak mungkin itu bisa dicapai kalau tidak terjadi teamwork di antara pengurus dengan teamwork dengan penganggota. Jadi trust ini adalah merupakan dasar kita untuk bergerak. Nah, inilah salah satu mungkin value yang kita mau kita deliver kepada anggota dan mungkin para stakeholder. Bagus banget Pak. Tadi penjelasan Pak Lawrence itu jelas bahwa kemanfaatan bergabung dengan Amikindo di bidang SDM, ada pendampingan pelatihan juga, ke depan juga ada sertifikasi, lalu untuk pendistribusian produk-produk UMKM juga dibuka ruang bagaimana membantu dan nanti membuka relasi dengan bank, mendapatkan kemudahan modal. Luar biasa, barangkali ada yang mendengar perbincangan kita. Kami dengar juga bahwa Amikindo ada di website juga untuk bisa mendaftar. Amikindo TV juga kita hadirkan untuk pencerahan agar UMKM, terutama anggota dari Amikindo, apa yang dilakukan pusat didengar di daerah. Kira-kira apa cara lagi untuk bisa mendaftar, Pak Lawrence? Barangkali ingin sekarang mendaftar lewat apa? Ya, memang pendaftaran kita itu sudah kita lupakan model manual, harus melalui online. Tadi juga saya didatangi teman-teman dari UMKM Solo, Pak, bagaimana caranya mendaftar? Saya bilang secara pendaftaran mudah, karena hanya masuk di website kita amikindo.org, www.amikindo.org, udah kita bisa masuk kepada website.
Di website itu ada tuntunan, ada bagaimana kita mendaftar, gampang sekali. Tapi yang penting mendaftar itu harus punya anggota, harus punya usaha. Oke. Jadi kalau nggak ada usaha jangan mendaftar. Jangan masuk. Tidak ada gunanya. Nggak ada juga. gunanya. Jadi karena sistem itu kan mengkurasi, menseleksi. Kedua, bagaimana sudah dia di dalam, kita akan dia terlink dengan berbagai platform kita. Ada platform kita Amikindo Super Apps, bisa nanti akan masuk di situ. Dan kita juga akan sebentar lagi akan mendirikan UMKM University yang mendesain modul-modul untuk pelatihan-pelatihan. Dan kita sudah bekerjasama dengan Universitas Binus. Kemudian kita sudah bekerjasama MOU dengan Politeknik Madani. Kita juga sudah diajak oleh Universitas Paramadina untuk bekerjasama. Bahkan mereka mengatakan kirim ke sini anggota, kita akan didik. Binus juga begitu, berikan anggota, kami akan dampingi, kita akan dampingi cara online maupun offline. Baik untuk sistem operasionalnya, sistem produksinya, marketingnya, mereka akan dukung. Kemudian yang paling utama lagi, dengan adanya mereka masuk di Amikindo, berbagai fasilitas itu mereka bisa dengan mudah memanfaatkannya tanpa dipungut biaya. Karena apa? Karena dengan masuk mereka di sistem kita, mereka juga ikut fasilitas. Utama lagi, setiap anggota diharapkan masuk menjadi anggota Koperasi Nasional Amikindo Bersatu. Sudah ada? Sudah ada. Ada 3 fungsi daripada Koperasi Nasional Amikindo Bersatu. Yang pertama, untuk sebagai off-taker daripada seluruh produk-produk anggota. Yang diharapkan anggota-anggota nanti akan mendaftarkan dan produk-produk itu akan kita jadikan sebagai off-taker daripada koperasi dan akan disalurkan kepada pembeli. Yang kedua, fungsi yang kedua adalah memenuhi seluruh kebutuhan anggota. Jadi karena dia itu koperasi pemasaran. Yang kedua ini harapan saya, misalnya klaster pertanian, butuh pupuk, butuh alat-alat pertanian, butuh bantuan-bantuan untuk bagaimana supaya hasil pertanian meningkat, kita siapkan. Kemudian yang ketiga adalah koperasi ini karena untuk anggota boleh memberikan dukungan permodalan, makanya fungsi ketiga adalah memberikan dukungan permodalan melalui simpanan sukarela. Jadi di koperasi itu kan ada 3 simpanan. Simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Jadi seperti ini sebenarnya mengarah pada crowdfunding. Nah, jadi nanti para anggota memberikan uangnya di dalam koperasi, itu nanti akar koperasi akan menyalurkan kepada para anggotanya. Ini menurut ketentuan boleh, bukan koperasi simpan pinjam. Artinya dari kita untuk kita. Demikianlah sebenarnya manfaat ini diharapkan para anggota UMKM yang menjadi anggota Amikindo bisa mendapatkan berbagai kemudahan dan juga fasilitas. Publikasi kita ini atau bincang-bincang kita ini, Pak, untuk orang tahu kemanfaatan dari Amikindo itu sendiri. Tapi kembali pada karakter setiap orang kan berbeda-beda meresponi. Barangkali ketika mendengar langsung juga mencari dan ingin mendaftar. Yang lebih bagus sebenarnya kan dia mempelajari apa sih lembaga ini. Kami dengar ada satu momen yang bisa juga menjadi dasar seseorang ingin bergabung dengan Amikindo. Di awal tahun depan kami dengar Amikindo akan rakernas. Barangkali ini juga penting dijelaskan. Karena sebagai organisasi kan ini terus berproses. Kerja-kerja dari Amikindo ini jelas begitu. Betul. Jadi memang tadi untuk mengetahui Amikindo bisa dilihat dari platform website kita. Kemudian dari medsos. Di medsos kita ada IG, Instagram, ada Facebook, ada TikTok. Ini khusus untuk mengelola ini, DPP merekrut tim khusus IT. Anak-anak muda ya? Anak-anak muda, termasuk hari ini. Kemudian Amikindo TV. Nah, ini Amikindo TV ini kita akan diharapkan para calon anggota Amikindo, para UMKM bisa memahami, melihat. Kemudian memang kita akan melakukan rakernas karena kita belum sejak berdiri belum ada rakernas. Baru 3 tahun sih. Iya, baru tahun ketiga. Karena apa? Pada saat itu ada COVID. Kedua, para DPD bilang pileg, pilpres, kemudian pilkada. Tapi dengan ini, dengan kegiatan itu berlalu, kita sudah ketemu dengan Deputi Mikro Kementerian UMKM untuk memberikan arahan dan masukan. Beliau setuju. Kemungkinan tempat kita nanti rakernas itu di Smesco.
Oke. Mudah-mudahan Pak Menteri, Menteri UMKM, Pak Maman Abdul Rahman diharapkan bisa membuka Rakernas ini maupun sebagai keynote speaker nanti, sehingga diharapkan ini menjadi satu momen beliau untuk menyampaikan program-program strategis pemerintah di kementerian yang baru ini. Dan harapan saya memang Amikindo dalam keberadaannya sangat bermanfaat kepada anggota dan diharapkan harus bermanfaat agar para UMKM ini tidak menjadi hanya retorika, tetapi betul-betul pelaku-pelaku usaha yang mandiri tadi bertumbuh berkembang. Jadi 2 minggu lalu saya diundang oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis UI. Saya dipertemukan dengan UMKM dari Korea Selatan. Bagaimana pemerintah Korea Selatan membina UMKM? Ya memang agak berbeda dengan di UMKM di Indonesia. Di sana UMKM itu sangat diperhatikan. Contoh ya yang bisa kita lihat, dana pengembangan pembinaan ataupun pendanaan untuk UMKM di Korea itu 80% dari total kredit yang ada disediakan pemerintah. Bandingkan di Indonesia cuma 20%. Kemudian ekspor di sana didorong hampir 39% di Korea sana, Korea Selatan. Nah, ini model-model ini memang perlu nanti kita bahas dalam Rakernas. Saya ingat apa yang disampaikan Dr. Julius, Bapak Deputi dari Kementerian UMKM, Pak. Ya. Bahwa 2 kata beliau sebut. Korea Selatan itu bisa berkembang UMKM-nya karena sumber daya manusianya yang sama terdidik, tercerahkan, lalu dengan terakses teknologi informasi. Ya, inilah harapan saya. UMKM ini suka tidak suka, mau tidak mau harus masuk era digital. Makanya kita siapkan platform. Jadi market space itu harus berpindah ke marketplace, gitu ya. Jadi tidak lagi hanya kita berkutat di level-level pasar-pasar tradisional, kita harus masuk di digitalisasi. Digitalisasi ini memang suka tidak suka harus diikuti, dan ini pernah kita adakan podcast khusus dengan ahlinya, Dr. Manerep, Dewan Pakar kita, untuk memberikan gambaran bagaimana digital marketing itu manfaatnya untuk UMKM. Jadi memang saudara-saudara UMKM di Indonesia, kita di Amikindo memang sebenarnya mulai berbasis digital. Tidak ada lagi kita berharap masuk kepada sistem manual. Contoh, mendaftar harus masuk online. Kemudian pengurusan perizinan kita online, kita bantu. Contoh mengurus perizinan melalui OSS itu mudah kalau ngerti mengenai literasi digital. Bagaimana memasukkan data-data di dalam sistem OSS akan mudah dapat dicapai. Pak Lawrence, karena memang kita dibatasi waktu, mohon dibingkai semua perbincangan kita. Kira-kira apa yang kita dapat sari dari perbincangan ini? Saya sudah menyampaikan manfaat daripada saudara menjadi anggota Amikindo jauh lebih besar daripada kewajiban Bapak terhadap organisasi. Bapak Ibu yang mau menjadi anggota Amikindo akan mendapatkan manfaat. Pertama, kita akan dukung dalam perizinan dan pendanaan. Kedua, kita akan dukung dalam pelatihan dan pelatihan skill maupun manajerial. Yang ketiga, kita akan dukung dalam pemasaran, pemasaran barang-barang ininya, yang dihasilkan. Yang kelima adalah kita akan dukung membuka jaringan yang lebih luas untuk menghasilkan market yang lebih besar. Kita belum menerapkan iuran anggota, karena kita tidak akan menerapkan iuran anggota. Yang kita harapkan dari pembinaan yang kita lakukan, dari pendampingan yang kita lakukan, kalau usaha UMKM ini berhasil, kita harapkan ada kontribusi pembinaan kepada organisasi. Kemudian saudara-saudara, dalam rangka menghadapi tantangan ke depan, mungkin akan menghadapi masalah hukum, Amikindo juga sudah mendirikan lembaga bantuan hukum Amikindo Mandiri Jaya. Di samping itu, untuk mendapatkan kualitas daripada usaha-usaha, kita juga sedang mendirikan lembaga sertifikasi profesi di samping UMKM University. Jadi dengan demikian, harapan saya sebagai Ketua Umum Amikindo, para UMKM yang menjadi anggota UMKM akan dapat kemudahan dan manfaat, sehingga dalam berusaha akan terlindungi, akan terdorong, akan
termotivasi untuk berusaha lagi. Sebagaimana kita ketahui, sesuai dengan PP nomor 7 tahun 2021, ada 3 kriteria, mikro, kecil, dan menengah. Dan dari 3 kriteria ini, hampir 97% adalah mikro. Maka para anggota mikro, usaha mikro yang ada di seluruh Indonesia, silakan mendaftar kepada Amikindo melalui website, melalui DPC maupun DPD setempat. Saya kira demikian Pak Hotman. Harapan saya dengan bincang kita ini, keraguan para calon anggota mudah-mudahan bisa dihilangkan bahwa Amikindo hadir adalah untuk UMKM, bukan mencari keuntungan, tetapi adalah memajukan UMKM di Indonesia. Baik Pak, terima kasih. Sahabat Akmikindo, barangkali sebagai humas kami juga perlu garis bawahi apa yang diperbincangkan, terutama Ketua Umum tadi, bahwa sangat bermanfaat menjadi anggota Akmikindo. Tadi sudah disampaikan bisa mendaftar berbasis lewat web, www.akmikindo.org, bisa juga lewat saluran channel YouTube ini, bisa dikomentari, nanti kami bantu untuk didaftarkan atau dibantu pendaftarannya. Saya kira itu yang bisa kami highlight perbincangan ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dr. Laurentius Manurung SEM. Amikindo, yes.